Jangan pernah berusaha untuk mencari yang perfect, yang sempurna terhadap kandidat Anda. Waktu yang Anda perlukan akan menjadi sangat lama atau bahkan Anda tidak akan menemukan kandidat terbaik Anda sama sekali. Selamat datang, selamat bergabung di dunia SDM bersama dengan saya Christine yang akan memandu Anda, menemani Anda untuk semakin memahami dunia SDM dan bagaimana mengelola SDM Anda dengan yang terbaik. Nah, hari ini saya mau berbagi mengenai rekrutmen, ya, bagaimana dan begitu banyak perusahaan atau mungkin praktisi SDM atau mungkin Anda sebagai pemilik bisnis yang mencari kandidat untuk Anda tempatkan di perusahaan Anda, tapi sampai hari ini Anda belum menemukannya. Kebanyakan yang terjadi adalah kita memiliki begitu banyak kriteria yang seringkali tidak bisa dipenuhi oleh kandidat-kandidat Anda. Nah, hal ini terjadi kenapa? Ada beberapa faktor. Karena memang di luar sana tidak ada yang namanya Superman. Ya, tidak ada dalam satu orang memiliki keseluruhan kriteria yang Anda inginkan. Meskipun saya sangat sadar bahwa seringkali kita mencari kandidat karyawan terbaik yang siap pakai, yang siap membantu Anda untuk memenuhi tujuan organisasi Anda. Tapi kondisi di lapangan, berdasarkan pengalaman saya selama 25 tahun di dunia SDM, ternyata nggak ada yang namanya kandidat yang sempurna. Tidak ada yang namanya kandidat yang benar-benar memenuhi seluruh persyaratan, seluruh keinginan Anda, dan menjadi karyawan Anda di perusahaan Anda. Atau kalaupun ada, itu sangat-sangat sedikit sekali. Selama saya merekrut, ribuan orang saya interview, saya seleksi, mungkin hanya satu atau dua orang yang benar-benar memiliki kualifikasi yang sangat sempurna. Namun di baliknya, Anda harus membayar sangat mahal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya harus memilih kandidat-kandidat terbaik saya? Pertama-tama, bila Anda sebagai pemilik bisnis atau mungkin Anda sebagai seorang praktisi SDM, ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Hal yang pertama yang paling kritikal adalah sebenarnya kemana sih arah tujuan strategis perusahaan Anda. Ah, Anggap saja 1 tahun ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan. Hal yang paling kritikal, ingat hal yang paling kritikal. Jadi mungkin banyak hal yang penting, tapi tidak semua sangat penting. Jadi pastikan ketika saya sebelum mencari kandidat atau melakukan proses seleksi dan rekrutmen, pastikan udah dapat jawabannya. Apa sih yang sebenarnya saya inginkan, yang saya cari? Tujuan organisasi saya secara strategis seperti apa? Itu pertanyaan pertama yang harus dijawab. Lalu pertanyaan kedua yang harus dijawab. Sebenarnya tujuan dari pemenuhan jabatan ini untuk apa? Dalam menunjang tujuan strategis Anda. Bila misalnya anggap saja Anda sedang mencari posisi-posisi level manajerial atau mungkin level-level eksekutif yang harus memenuhi tujuan organisasi Anda, pastikan pertanyaan yang kedua ini bisa dijawab, yaitu apa yang Anda harapkan dari tujuan jabatan tersebut. Terutama kalau kita berbicara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Apakah Anda mencari orang yang bisa mampu mengerjakan operasional A to Z multitask? Atau Anda mencari seorang strategic thinker? Atau Anda mencari kedua-duanya? Nah, kebanyakan di lapangan faktanya adalah mereka yang sangat kuat dalam hal berpikir strategis, melihat situasi dengan helikopter view, bisa melihat permasalahan sangat detail, belum tentu sangat jago di operasional.
Dan sebaliknya, seorang yang benar-benar jago di lapangan untuk mengerjakan setiap aktivitas operasional belum tentu benar-benar mampu berpikir strategis, mencari inovasi perbaikan yang mungkin diperlukan untuk menunjang tujuan strategis Anda. Jadi hal ini perlu dijawab. Mana yang paling krusial buat perusahaan Anda saat ini? Apakah Anda mencari seorang yang memiliki experience di dalam operasional, aktivitas operasional, atau Anda sedang mencari orang-orang yang memang mampu berpikir strategis, memonitor setiap proyek sehingga bisa membawa perusahaan Anda untuk maju ke depan? Ya, itu pertanyaan kedua yang harus Anda mampu jawab sebelum Anda menentukan siapa kandidat terbaik Anda. Lalu kemudian yang ketiga, kita berbicara mengenai kompetensi atau keahlian. Kembali bahwa there is nobody's perfect in this world. Ada kemampuan-kemampuan yang sangat kuat dimiliki seseorang, tapi mungkin dia memiliki gap di area yang lainnya. Maka ketika Anda sudah mampu menjawab pertanyaan pertama dan kedua, maka selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Kompetensi atau keahlian apa yang benar-benar saya perlukan sehingga benar-benar menunjang tujuan dari jabatan yang saya sedang cari. Anggap saja Anda memiliki kebutuhan sebuah jabatan adalah sekitar 10 atau 12 kompetensi. Nah, ini biasanya orang praktisi HR sangat paham tentang hal ini. Nah, kenyataan di lapangan, anggap saja Anda membutuhkan let's say 10 sampai 12 kompetensi. Tidak semua orang memiliki atau benar-benar mampu memenuhi 10 atau 12 kompetensi tadi dengan excellent. Artinya di sini, kalau misalnya sebuah jabatan memiliki 10 atau 12 kompetensi atau keahlian yang harus dipenuhi, maka hal keempat yang harus diperhatikan adalah dari kesekian kompetensi tersebut, mana yang benar-benar paling kritikal yang sangat dibutuhkan saat ini. Ya, ini sangat penting. Kenapa yang tadi? Durasi yang begitu lama dalam proses mencari kandidat yang terbaik untuk mencari yang sempurna tentunya sangat menantang dan pastinya akan memakan waktu yang luar biasa panjang. Sehingga dengan begitu mari kita melihat mana yang paling krusial yang memang benar-benar sangat dibutuhkan. Ya, itu adalah hal yang keempat. Lalu kemudian hal yang kelima adalah perhatikan mengenai offer salary yang akan Anda berikan kepada candidate Anda. Ketika kita mau mencari orang-orang yang luar biasa jago, orang-orang yang luar biasa excellent di pekerjaannya, tentunya ada harga yang harus dibayar. Dalam hal ini, Anda tentunya harus mengeluarkan dana atau budget atau anggaran terhadap penggajian yang mungkin jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Mereka yang memiliki kualifikasi yang sangat mendalam, memiliki experience, pengalaman yang sangat luar biasa jago di dunia profesionalnya, di keahliannya, tentunya akan dibayar jauh lebih mahal daripada mereka yang punya keahlian atau experience kerja yang mungkin biasa-biasa saja. Atau mungkin juga dipengaruhi kalau Anda mencari kandidat di luar sana, kompetitor Anda yang mungkin adalah big companies, perhatikan bahwa biasanya mereka juga mendapatkan nilai reward yang cukup besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah reward yang saya berikan dalam hal gaji, benefit, tunjangan itu benar-benar bisa menarik minat kandidat-kandidat yang terbaik yang memiliki kualifikasi yang Anda inginkan. Lalu hal yang keenam adalah bagaimana kondisi lingkungan kerja Anda saat ini. Ini juga penting sekali sebelum Anda menentukan mencari kandidat seperti apa di luar sana yang cocok
untuk mendukung organisasi Anda. Kebanyakan perusahaan yang saya bantu dalam hal executive search, ya mencari orang-orang terbaik di luar sana, talent-talent pool para kompetitor, mereka seringkali yang dilihat adalah saya mau mengambil CX dari perusahaan Y, kompetitornya mereka. Yang notabene sebenarnya memiliki satu budaya organisasi yang mungkin sangat berbeda. Dan ini seringkali tidak diperhatikan. Nah, anggap aja bahwa perusahaan Anda adalah perusahaan yang sangat harmonis, sangat penuh dengan birokrasi, dan kemudian kompetitor Anda di mana ia memiliki talent yang Anda memang perlukan adalah sebuah organisasi yang sangat agresif, sangat ambisius, sangat kompetitif, dan juga membutuhkan sebuah keputusan yang sangat-sangat cepat. Sehingga dalam hal ini birokrasinya sangat rendah. Nah, kalau sudah seperti itu kemungkinan besar, kalaupun Anda kemudian bisa menarik talent dari kompetitor Anda untuk bergabung di perusahaan Anda, mungkin bisa jadi orang tersebut akan resign sebelum 1 tahun bekerja di perusahaan Anda. Kenapa? Karena budaya organisasinya yang berbeda. Nah, dalam hal ini sehingga kalau misalnya nanti atau saat ini sedang dalam proses, melakukan pencarian kandidat terbaik, proses seleksi dan rekrutmen, perhatikan keenam hal ini. Ini akan menjadi satu acuan buat kita bersama apakah keputusan saya sebagai pemilik bisnis atau sebagai praktisi SDM yang membuat keputusan dalam melakukan seleksi dan rekrutmen benar-benar memberikan satu gambaran yang menyeluruh. Dan tentu saja ini juga harus diingat bahwa lama waktu proses rekrutmen dan seleksi dan terjadinya kekosongan jabatan di organisasi tentunya akan mempengaruhi produktivitas organisasi. Dan biasanya saya akan menghitung dari biaya rekrutmen yang muncul akibat lamanya proses hiring yang berdampak kepada produktivitas. Dan itu bisa dinilai secara keuangan. Semakin lama proses rekrutmen, tentunya ini menjadi hal yang tidak menguntungkan buat organisasi. Artinya larinya akan semakin lambat. Kalau Anda ingin lari cepat, terus kemudian terlalu lama dalam mengambil keputusan untuk merekrut karyawan Anda, tentunya Anda akan membutuhkan waktu 2 kali lipat lebih lama dibandingkan Anda memprosesnya dalam waktu dengan durasi yang lebih singkat. Maka pastikan sebelum melakukan proses rekrutmen, 6 hal tersebut diperhatikan, lalu kemudian buatlah strategi untuk talent acquisition yang sesuai dan juga bisa benar-benar langsung memberikan dampak buat organisasi Anda. Selamat berkarya hari ini dan semoga organisasi Anda akan semakin bertumbuh secara signifikan.